Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang selanjutnya ini yaitu tentang latihan menghitung ya di satu ayat atau di beberapa ayat, yaitu menghitung bacaan tajwidnya untuk mempraktekkan yang telah kita pelajari yang sebelumnya, yaitu di di surat An-Naba ya, di juz 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun ya. Kita kita deteksi, kita hitung ada berapa bacaan. Yang pertama amma, di sini ada mim bertasydid, yaitu dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Yaitu di situ ada dengungnya, panjang dengung 2 harokat. Ini sudah kita bahas, yaitu di episode gunnah ya, yang keberapa? Yang ke-7 ya. Yaitu seputar gunnah sudah kita bahas, yaitu di episode yang ke-7. Dibaca gunnah alasannya ada mim bertasydid. Qaidahnya gunnah yaitu kan alasannya kapan ada nun atau mim, kapan ada huruf nun atau mim yang bertasydid, itu qaidahnya. Lalu nandumnya apa? Nandumnya sudah kita pelajari nandum tajwid di pertemuan di episode yang ke-29. Nandumnya gunnah yaitu wa gunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida ya. Yang kita bahas alasan bacaan apa, alasannya bagaimana, qaidahnya bagaimana, nandumnya juga yang mana. Nah, kita harus tahu semua itu sudah kita pelajari ya. Kalau yang nandum itu di episode yang ke-29, kalau pembahasan gunnah di episode yang berapa, yang ke-7. Bagi yang baru menemukan channel ini, bisa putar di YouTube kami di Belajar Tajwid dari Nol. Kalau bisa mulai episode pertama biar urut ya. Setelah tahu qaidahnya, tahu alasannya, juga tahu tahu nadhumnya ya, kita tahu huruf mim itu makhrajnya di mana. Ini di seputar makharijul huruf, yaitu huruf mim makhrajnya di kedua bibir, yaitu yang mana makhraj kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf mim, huruf ba, dan huruf wawu. Untuk huruf mim dan huruf ba yaitu dihasilkan dari 2 bibir yang rapat. Kalau baca harus rapat dulu, ma, ba, ba. Akan tetapi kalau huruf wawu itu benar dihasilkan dari 2 bibir, cuma huruf wawu dihasilkan dari 2 bibir yang rapat. Untuk seputar makharijul huruf sudah kita bahas di episode ke-12 dan 13. Setelah tahu hurufnya ya, setelah tahu hurufnya mim ya, makharijul huruf mim, itu kita tahu sifatnya huruf mim. Apa yang pertama sifatnya huruf mim? Tentang sifat-sifatnya huruf di episode yang ke-28. Huruf mim yang pertama, dia masuk di setiap huruf ya. Setiap huruf itu minimal mempunyai paling sedikit itu 5 sifat. Untuk huruf mim yaitu yang masuk pada sifat fakhassahu sahsun sakat. Tidak ada, berarti dia masuk di jahar ya. Sifatnya huruf mim pertama masuk di jahar. Kedua, dia masuk di bainiyah atau tawasud. Sifat huruf mim yang ketiga yaitu dia masuk di istifal. Kemudian yang keempat, huruf mim dia masuk ke infitah.
Kemudian sifat mim yang kelima dia masuk ke idlaq. Jadi sifatnya huruf mim 5. Lah ini sudah lengkap ya. Sudah tahu bacaan apa huna, sudah tahu alasannya yaitu mim bertasdid, sudah tahu nadumnya tadi wa hunatun qad aujabuha abada fil mim wa nun idza masudida, juga sudah tahu makharijul hurufnya yaitu apa, tempat keluarnya huruf, yaitu huruf mim itu bertempat di kedua bibir yang rapat. Juga tahu sifatnya huruf mim. Untuk kita membahas yang sudah kita pelajari tentang makharijul huruf, yaitu yang huruf ain dulu, ini bertempat di tenggorokan bagian tengah. Seputar makharijul huruf bagi yang belum menemukan channel ini bisa dipelajari di episode ke-12 dan 13. Makhrajnya huruf mim tadi kedua bibir, makhrajnya huruf ya yaitu di tengah lidah, makhrajnya huruf ta yaitu di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, makhrajnya huruf sin di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah, makhrajnya hamzah yaitu di pangkal tenggorokan, makhrajnya huruf lam di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, makhrajnya huruf wawu kedua bibir, tapi kalau wawu kedua bibir yang renggang. Makhrajnya huruf nun yaitu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Seputar makharijul huruf bagi yang mau mengikuti, mendalami, yaitu sudah kita bahas di pertemuan di episode ke-12 dan 13. Kemudian bacaan yang kedua yaitu di sini ada sa'a. Di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ada mad tabi'i, ada alif jatuh setelah harokat fathah. Atau ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Ini alifnya, ini fathahnya. Ya. Akan tetapi setelah mad tabi'i di sini ada hamzah. Nah, antara mad tabi'i ini dan hamzah berada satu kalimah, maka ini dinamakan mad wajib muttasil. Alasannya setelah mad tabi'i ada hamzah satu kalimah. Ya. Seputar mad tabi'i, ya, ini alif ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ini sangat penting ya, karena mad tabi'i itu akan ada hubungannya dengan mad-mad yang lain. Contoh ini ya. Ya tasa yang sa dibaca mad tabi'i. Akan tetapi setelah mad tabi'i sa kok ada hamzah, maka hukum awal mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil. Seputar mad wajib muttasil sudah kita bahas di episode ke-5 ya. Yang perlu didalami mad tabi'i dulu ya di episode pertama, karena dia akan berhubungan dengan mad-mad yang lain, yaitu panjangnya 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Sa'a, yaitu bacaan yang ketiga lun. Nah, di sini juga ada mad tabi'i, yaitu ada wawu mati, ini wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Ini wawu mati di pembahasan mad tabi'i yang ke episode yang ketiga ya. Saya sarankan sebelum kita bahas yang lain, tolong ikuti episode yang pertama, yang kedua dan ketiga, membahas tentang seputar mad tabi'i, karena dia sangat penting, karena akan selalu ada hubungan dengan bacaan mad-mad yang lain. Seperti contoh ini lur ya, hukum awal mad tabi'i, akan tetapi dia bertemu dengan huruf nun yang huruf nun ini diwakofkan, maka hukum awal mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun, yaitu sekitar mad arid lisukun sudah kita bahas di pertemuan keempat ya. Hukum awal yang ini seperti tadi, ini sa juga mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kalimah, hukum mad tabi'i berubah menjadi mad wajib. Yang ini juga lu yang asalnya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakofkan, otomatis huruf mad tabi'i berubah menjadi hukum, yaitu menjadi mad arid lisukun. Alasannya yaitu mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan menjadi mad arid lisukun. Seputar mad arid lisukun sudah kita bahas di pertemuan yang keempat, yaitu di mana mad arid lisukun itu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu
Satu dibaca tol yaitu panjang 3 alif atau 6 harokat. Wajah yang kedua boleh dibaca tawasud yaitu 2 alif atau 4 harokat. Wajah yang kedua yaitu boleh dibaca qasar yaitu 1 alif atau 2 harokat. Untuk yang 6 harokat panjang ya, 6 ketukan, lun boleh, 4 harokat lun boleh, atau sama dengan mad tabi'i 2 harokat lun juga boleh. Untuk ayat selanjutnya Ainin naba'il azim. Di sini huruf ain makhrajnya di pangkal tenggorok, di tenggorokan bagian tengah. Huruf nun di ujung lidah menyentuh langit-langit. Huruf nun ya sama tadi. Huruf ba yaitu di huruf ba. Huruf ba makhrajnya di kedua bibir yang rapat. Huruf lam di ujung lidah menyentuh langit-langit. Huruf ain sama tadi di tenggorokan bagian tengah. Huruf dha ya yang lain ini yang belum ini. Huruf dha itu di ujung lidah menyentuh ujung gigi jari atas. Huruf ya di tengah lidah. Huruf mim di kedua bibir yang rapat. Itu makhraj hurufnya. Sementara kita bahas bacaannya. Aninna. Ya. Aninna di sini ada al ta'rif bertemu dengan nun. Ya. Di sini ada al ta'rif bertemu dengan nun yaitu dibaca idgham samsiyah. Alasannya al ta'rif bertemu dengan nun, yaitu idgham samsiyah sudah kita bahas di episode yang ke-6 ya. Kemudian ini benar. Anin naba'il a. Ini il a di sini ada al ta'rif bertemu dengan ain yaitu izhar qamariyah. Bacanya izhar qamariyah. Alasannya ada al ta'rif bertemu dengan ain. Ini sudah kita bahas di episode yang ke-6 juga. Azim ya, zim ini mad arilis sukun yaitu alasannya setelah mad tabi'i ada huruf berjumpa dengan huruf waqaf ya, seperti ini. Untuk zi ya, hukum awal mad tabi'i ini di mad tabi'i di pembahasan yang kedua yaitu seputar huruf ya, yaitu ya mati yang didahului huruf ya mati yang didahului harokat kasroh, ini dibaca mad tabi'i ya, mad tabi'i. Kemudian ada huruf yang diwakafkan. Hukum awal asalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun, yaitu alasannya setelah mad tabi'i atau mad tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Untuk ini ya, untuk itu ini anandomnya hurufnya idgham samsiyah tifthum masil rahiman tafudif dani'am da su'adhani yursyarif al karam. Untuk ini di seputar nadum tajwid sudah kita bahas di episode ke-29. Untuk yang idhar qamariyah wa adhirun lama ta'rifil lada arba'atin min ba'di ashrin tujada fi abi hajjaka wa khuf aqimah. Itu nandumnya idhar qamariyah. Untuk nandumnya mad ail sukun wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'ridun kanasta'inu. Itu nandumnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang baru menyelipkan channel ini ya, saya sarankan untuk ikut di episode yang pertama, silakan diputar, itu membahas tentang seputar mad tabi'i dan urut ya, episode yang pertama, yang kedua, yang ketiga, karena akan berkaitan dengan kajian berikutnya. Nah, seperti ini idgham samsiyah itu di episode ke-6. Idhar qamariyah juga di episode ke-6. Untuk mad ail sukun di episode ke-4 ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.